waduh. Hajar dulu. Koperasi merah putih. Gila mau banget coy. Kacau men. Waduh men, pelan aja men. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita berada di Nafa Homestay Syariah, tepatnya di kota Sarolangun. Sekarang sudah jam 8:25 pagi hari ini. Badan sudah seger kembali, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu kita review dulu untuk penginapan kita semalam. Nah seperti ini teman-teman, kasurnya ukurannya kayaknya queen size, dapat 2 bantal, dapat selimut juga, besar banget teman-teman, dan lumayan empuk juga untuk kasurnya. Terus kita langsung ke sini. Di sini ada meja, ada kursi, ada dapat tisu, dapat minuman air, ini dapat 2, ada colokan juga di sini, dan ada lampu steker juga di sini. Terus di sini ada gantungan baju, ada 4 hanger buat taruh barang, dan ini buat perlengkapan alat sholat. Terus kita ke sini itu dia bisa taruh HP atau mau taruh apapun barang-barang yang mau dicas. Nah colokannya ada di atas sini. Terus kita ke sini ada gantungan untuk tas juga. Kita langsung aja ke WC. Sini ada toilet, ada shower juga, dan dapat sabun mandi juga. Sebelah sini dapat kaca juga gitu teman-teman. Di sini kita penginapan dapat harganya murah sekali teman-teman. Harganya 150.000, udah termasuk pajak via aplikasi Traveloka. Jadi kalau teman-teman kalau mau ke Sarolangun cari penginapan yang murah dan ada di aplikasi, carilah Nafa Homestay Syariah di kota Sarolangun. Tidak lupa juga dapat AC juga teman-teman. Jadi harganya murah banget, 150.000 itu udah dapat AC di kota Sarolangun. Kita mau melanjutkan perjalanan kita menuju ke kota selanjutnya. Ayo kita gas. Oke, Nafa Homestay. Kenapa? Ya kan? Gerimis dikit. Thank you Nafa The Coast ya, Nafa Homestay Syariah di kota Sarolangun. Mantap sekali teman-teman untuk penginapan. Dingin ya? Mantap cuy. Ini kota Sarolangun nih, dingin juga ya nih, kayaknya 23 derajat ada nih, 23 derajat Celcius teman-teman. Semangat pagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk perjalanan kita, tapi sebelum itu kita mau isi bensin dulu teman-teman karena garisnya sisa 2. Hari ini saya cukup semangat. Tidak seperti hari-hari kemarin yang lemes-lemes banget. Nggak tahu kenapa. Hari-hari kemarin tuh rasanya tuh kayak aduh lelah, capek, kayak lemas banget gitu. Mau ngomong apa juga saya bingung. Nah, hari ini nih saya lumayan semangat, mungkin karena tujuan kita nih teman-teman. Nah tunggu dulu ya, jangan di-spill dulu tujuannya. Kita review dulu teman-teman untuk penginapannya di Nafa Homestay. Bagus sekali teman-teman, kasurnya empuk, ada meja buat kerja. Jadi kemarin saya juga kerja, ada kursi ya kan. Jadi mantap sekali lah teman-teman. Walaupun memang saya nggak niat buat tanya wifi teman-teman, karena saya juga masih ada kuota paket. Jadi ya langsung aja saya pakai kuota saya buat kerja. Terus untuk air mandinya juga bersih banget teman-teman, dapat disediakan sabun sama sampo juga. Jadi lengkap banget lah untuk penginapannya. Handuknya juga dilapisin plastik ya. Dia lebih higienis gitu loh teman-teman, tidak langsung taruh di kasur ya, nggak langsung kebuka gitu teman-teman. Jadi masih aman jaya, masih bersih, dan masih harum gitu teman-teman. Kita masuk ke dalam ini sih.
wali kota apa bupati gitu teman-teman. Isi bensin dulu teman-teman, di sebelah kiri nih, kita belok kiri dulu. Nah ini Tugu Adipura nih kalau nggak salah nih. Jadi Tugu Adipura itu kalau saya cek-cek teman-teman, itu tiap kota tuh ada Tugu Adipuranya tuh, karena tiap kota itu ada dapat penghargaan kebersihan kota. Jadi kalau kotanya bersih ya dapat tuh Tugu Adipura tuh. Nah, mantap kan? Kalau dapat Tugu Adipura mah pernah dapat penghargaan kebersihan kotanya. Isi bensin dulu teman-teman di sebelah kiri. Kalau bisa kita isinya pertalit aja nih. Kita lihat dulu nih. Oh, masuknya sebelah sono ya. Biasanya kan sebelah kiri sini kan. Ini sebelah kanan cuy. Oh iya ada tuh. Harusnya ada ya. Pertamax. Oh Pertamax. Tadi kagak ada cuy. Penuh. Masih. Nyebrang dulu teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman untuk perjalanan kita dari kota Sarolangun. Sudah isi bensin Pertamax 53.000 ya. Nggak ada pertalit teman-teman, kayaknya habis. Jadi Pertamax isinya. Daripada kemarin Pertamax Turbo kan mahal banget. 13.300, gila mahal banget. Di sini kayaknya Pertamax ini 12.000 deh. Ya 12.000 berapa gitu, 12.200 kayaknya. Gitu ya. Jadi kemarin itu hujan teman-teman di Sarolangun malam-malam. Kacau men, hujan. Makanya tuh lihat banyak genangan air. Jadi cuacanya emang lagi hari ini tuh tidak seperti kemarin-kemarin yang langitnya warna biru teman-teman, bagus banget langitnya kemarin ya kan. Nah sekarang berawan cuy. Ya moga-moga nanti di Kerinci kebuka lah ya. Berharapnya kebuka sih, pengen lihat Gunung Kerincinya sore-sore ya kan, sunsetan. Lihat Gunung Kerinci pasti bagus banget teman-teman. Cuma kalau ketutup begini ya apa boleh baut ya, moga-moga kebuka lah itu nanti sore di Gunung Kerinci teman-teman. Jadi di sini tuh pertalit agak sulit kayaknya di kota ya. Tapi kalau yang di jalan lintas misalnya bukan di kota sih. Itu jembatannya keren banget teman-teman. Nih. Ini nama sungainya Batang Asai ya. Sungai Batang Asai. Wih, gede banget cuy. Jadi kayaknya kalau di dalam kota ini pertalit tuh banyak dipakai karena kan emang dalam kota tuh banyak kendaraan bermotor, ya kan, banyak mobil, banyak motor. Sedangkan kalau di luar kota teman-teman, kayak di jalan lintas Sumatera, lintas tengah, lintas timur gitu kan banyak kan mobil-mobil truk. Jadi yang sering habis di sana itu solar daripada pertalit. Pertamax tuh masih banyak gitu loh teman-teman. Nah ini pos pelayanan nih di kota Sarolangun. Jadi kalau misalnya di kota ya paling isinya yang seadanya aja teman-teman. Kalau pertalit pun nggak ada ya Pertamax juga nggak masalah sih. Yang penting bensin nggak habis gitu loh. Tapi kalau di luar kota, nah isinya pertalit bos. Pertalit tuh melimpah kalau di luar kota, karena banyak kan mobil, truk segala macam tuh pakainya solar sih teman-teman. Mobilnya tuh banyak kan mobil diesel, bukan mobil bensin. Nah mobil kayak gitu teman-teman, itu mobil 4WD. Nah mobil 4WD kayak gitu tuh bisa disulap jadi camper van teman-teman. Jadi walaupun kelihatannya belakangnya kecil, tapi itu bisa dipanjangin lagi nanti kalau dimodif gitu loh teman-teman. Jadi dimodif, buat dipanjangin lagi bisa gitu. Jadi camper van, jadi tinggalnya tuh di dalam mobil. Jadi nggak perlu nginap-nginap di rumah, di hotel. Jadi nyampe di kota mana kita nginapnya di dalam mobil aja. Cuma memang agak ribetnya cari tuh tempat parkir yang pas gitu loh. Karena kan nggak bisa semua tempat kita parkir, karena bahaya banget. Parkir di pom bensin, ya kan? Atau enggak parkir di pos polisi. Nggak enak juga sih sebenarnya. Agak gimana gitu. Soalnya kalau parkir sembarangan di jalan gitu agak mengerikan ya. Takutnya dirampok orang apa gimana. Makanya kayaknya lebih nyaman. Sebenarnya gimana ya? Kalau mau hemat biaya ya memang camper van sih. Kalau mau hemat biaya. Cuma kalau misalnya
mau keselamatannya lebih diutamain ya mending nginepnya di hotel, kan begitu. Makanya touring mobil, touring motor ya plus minusnya ada lah teman-teman. Kalau touring motor ya bahayanya yang di jalan ya motor ya kan. Tapi kalau buat penginapan ya cari hotel lebih aman yang motor, kan begitu. Tapi kalau misalnya mobil ya kan, nah, di jalannya lebih aman mobil. Tapi kalau buat tempat tinggal, buat tidur ya kan, itu kurang aman sih mobil. Takutnya bisa dirampok orang kan, bahaya gitu teman-teman. Pro kontra lah soal mau camper van apa mau motor touring itu. Itu juga mau buat mobil begitu lumayan mahal teman-teman. Itu kan budgetnya tinggi banget itu. Belum nanti tambah kasurnya, belum nanti bikin dapurnya, belum nanti dalamnya isi WC. Atau emang kalau mau minimalis ya buat tempat tidurnya aja, nggak perlu yang lain-lain, dapur atau kamar mandi nggak perlu buat gitu loh. Jadi makan beli tetap di luar ya kan. Nah, tapi tidurnya di dalam mobil ya bisa juga seperti itu teman-teman. Nah seperti inilah teman-teman tuh penampakan pagi hari di kota Sarolangun teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang dari kota Sarolangun. Nah kayak gini nih teman-teman untuk penampakan pagi harinya. Tapi kota Sarolangun gede juga ya nih, udah 2 jalur tuh teman-teman nih. Tuh ada musola juga. Kalau di sini orang bilangnya surau teman-teman ya. Jadi mungkin lebih kecil daripada musola lagi. Nah itu surau namanya. Kalau orang Sumatera sih rata-rata bilangnya surau ya. Untuk cuaca pada pagi hari ini cukup mendung. Ya mendung-mendung lumayan lah. Moga-moga nggak hujan sih. Berharapnya nggak hujan aja udah. Mendung nggak apa-apa lah. Tapi yang penting nggak hujan lah gitu. Kalau cerah lebih bagus lagi. Walaupun panas ya, tapi lebih gimana ya? Lebih bagus buat pemandangan yang dilihat itu lebih banyak. Apalagi kalau kita mau ke daerah pegunungan, walaupun matahari terik itu masih panas teman-teman. Masih panas, masih dingin. Kalau di daerah dataran tinggi gitu teman-teman, walaupun udaranya dingin, mataharinya terik ya tetap dingin gitu. Nggak panas lah gitu. Walaupun kita harus pakai jaket juga, pakai sarung tangan juga biar nanti nggak gosong. Walaupun udara dingin teman-teman, tapi tangan bikin gosong juga karena sinar UV itu tidak mengenal suhu. Ya, tidak mengenal suhu, tapi dia cahaya ya kan, cahaya UV itu kan bukan masalah suhunya teman-teman, tapi masalah sinarnya kan, sinarnya yang bahaya gitu loh. Bikin hitam kulit, apalagi bukan masalah hitamnya doang teman-teman, tapi bikin penyakit, kanker kulit. Nah, itu yang bahaya tuh. Makanya saya sekarang udah pakai sarung tangan aja nih sekarang. Padahal tadi pagi niatnya nggak mau pakai sarung tangan loh, karena mikirnya ini mah mendung, nggak matahari kagak ada lah, ngapain pakai sarung tangan kan. Tapi ya udah, saya akhirnya pakai sarung tangan juga. Nah untuk estimasi perjalanan kita hari ini teman-teman, kita langsung tembak aja ke arah Kersiktuo, Kayu Aro di Kabupaten Kerinci, deket banget sama Gunung Kerinci. Dari sini itu sekitar 6 jam 259 km. Sekarang sudah jam 9 pagi teman-teman, dan perkiraan nyampe jam 3 sore. Itu masih perkiraan karena 6 jam, tapi itu belum dipotong sama nanti kita di jalan mungkin ada berhenti-berhenti, entahlah minum air, entahlah nanti kita mau area-area sejenak, entahlah nanti kita mau makan siang teman-teman ya kan. Jadi bisa jadi molor sampai jam 5 sore ya, setidaknya nggak sampai malam lah. Saya juga males sih kalau tiap hari nyampe-nya malam mulu. Sebenarnya dari kemarin sih nggak nyampe malam mulu ya. Jadi yang nyampe malam tuh cuma yang pas kita ke Bandar Lampung aja sih, itu baru nyampe malam banget. Jam-jam 8 kalau nggak salah, apa jam setengah 9 gitu baru nyampe di Bandar Lampung. Tapi kalau yang kemarin kota Muara Enim itu nyampenya jam setengah 7, nggak terlalu malam lah teman-teman. Jadi masih lumayan terang, nggak terang juga sih, tapi udah sosok lah, mau antara gelap sama sore gitu teman-teman. Setidaknya masih kelihatan jalan dan tidak gelap banget. Terus yang kemarin juga kita nyampe jam setengah 6. Dan untuk video kemarin malam teman-teman, saya nggak ada video teman-teman, karena memang cuma makan aja langsung balik karena sudah capek banget, badannya sudah lemes banget. Jadinya kita istirahat aja di penginapan buat kita melanjutkan perjalanan kita hari ini supaya kita semangat gitu teman-teman, supaya nggak kayak kemarin-kemarin lagi. Kayaknya kemarin-kemarin lagi itu saya terlalu terlalu capek, karena mungkin pas kita di Bandar Lampungnya itu jam setengah 9 baru nyampe kan. Oke, lanjut aja teman-teman untuk perjalanan kita. Untuk kita langsung gaspol menuju ke Kayu Aro Kersiktuo. Gas.
Kemarin malam teman-teman kita makannya sate Padang. Wih, sate Minang bos, pakai lontong ya kan. Tusukan satenya ada 6 dan dia ada tulang-tulangnya teman-teman. Wis. Jadi emang tipikal sate Padang di Sumatera itu teman-teman. Dia ada tulang-tulangan ayamnya juga dan satenya itu sate ayam gitu loh teman-teman, bukan sate sapi. Beda, sate sapi itu saya pernah makan yang di Payakumbuh. Tapi kalau sate yang kayak di Bukit Tinggi, itu sate yang kayak di Jambi sama yang di Riau ya kan, yang di luar daerah dari Padang ya, dari Sumatera Barat, itu rata-rata dia pakainya sate ayam dan biasanya tuh dalam satu gerobak sate Padang itu teman-teman, sate Minang itu dia biasanya jual juga namanya sate kacang. Jadi lontong sate kacang kayak sate Madura gitulah teman-teman. Nah itu dia jual sepaket juga. Jadi beda lah sama yang di Jakarta kan, dia kalau sate Padang ya jual sate Padang aja ya kan. Nah kalau daerah sini dia jual juga sate kacang teman-teman. Nah jadi sate kacang dia jual juga. Jadi variasinya banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman makan di tempat makan sate Padang misalnya, aduh pengen sate kacang juga, nah bisa juga pesen sate kacang juga. Jadi variasinya banyak. Mobil bos gitu teman-teman. Terus kemarin juga ada beli martabak telur ya kan, murah-murah teman-teman. Itu yang sate Padang aja, sate Minang itu harganya 12.000 loh. Gila murah banget kan. 6 tusukan sate ayam pakai tulang-tulangan ayam ya kan. Kenyang. 12.000 tuh. Isi saya berdua jadinya 24.000. Terus kemarin beli martabak telur satunya 5.000 ya kan. Beli 2 10.000 sama beli bakso bakar teman-teman 5.000. Nah bakso bakarnya aja satu tusukan itu isi 3 bakso teman-teman. Jadi dapat 5 tusukan, total dapatnya 15 bakso, 15 butir bakso itu harganya 5.000. Nah tuh lihat, kali ini kita ke Sumatera aja biar makan yang kita makan tuh hemat-hemat juga, murah-murah. Karena kemarin kita sudah boncos yang di Sulawesi. Buset, Sulawesi tuh makanannya mahal-mahal banget. Nasi ayam 35.000. Buset, mahal banget. Dibilang banyak porsinya ya standar-standar aja sih teman-teman. Cuma memang harga ayam di sono kan emang mahal banget kan. Gitu. Sedangkan kalau ikan lebih murah di Sulawesi teman-teman. Di sini ikan mahal. Apalagi ikan laut lebih mahal teman-teman. Masalahnya orang-orang sini juga nggak terlalu suka ikan laut. Orang-orang sini itu sukanya ikan sungai teman-teman, ikan baung, ikan patin. Nah itu mereka tuh suka tuh kalau misalnya ikan sungai. Tapi kalau ikan laut mereka nggak terlalu suka teman-teman yang di sini. Mereka sukanya ikan sungai karena ikan sungai itu pertama nggak amis ya kan, nggak ada rasa-rasa aneh gitu loh teman-teman. Nggak ada rasa amis, nggak ada rasa aneh, paling ada rasa lumpur aja teman-teman. Tapi itu beberapa ikan aja dan menurut saya kayaknya cara pengolahannya yang kurang bagus gitu loh, sama kayak ikan laut sih. Kalau ikan laut kan walaupun ada pengolahannya yang bagus, ada beberapa yang masih amis gitu loh. Kalau menurut lidah saya ya, ada beberapa yang masih amis gitu loh teman-teman. Cuma kalau ikan sungai juga relatif sih teman-teman. Kalau saya kan emang sukanya ikan sungai, makanya pas saya makan tuh nggak ada bau lumpur, nggak ada rasa lumpur juga aman gitu kan. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang dari Sulawesi, dari Jakarta, mungkin kalau makan ikan sungai kira-kira ada bau lumpur atau enggak. Nah jadi ya itulah perbedaan antara Sumatera sama Sulawesi teman-teman. Setelah kita menjelajah banyak daerah teman-teman, jadinya tambah pengetahuan baru gitu loh teman-teman. Sambil kita belajar juga kan. Ini kalau kita lurus terus nih arahnya menuju ke arah Kota Bangko. Awalnya emang kita mau nginepnya di Kota Bangko teman-teman. Jadi nggak kepikiran ke Sarolangun karena kalau ke Bangko kan lebih dekat. Cuma ternyata Bangko itu lebih kecil daripada Sarolangun dan untuk via aplikasi itu nggak ada di Bangko teman-teman. Karena saya pengennya tuh via aplikasi biar biar pas nyampe itu bener-bener kamarnya ada tersedia, biar kita nggak pusing-pusing cari-cari lagi karena kita udah capek, udah kemalaman kan begitu. Kan kalau misalnya pakai aplikasi kita langsung bayar sebelum-sebelumnya, langsung datang langsung check in kan. Jadi udah masalah harga ya kita nggak perlu negosiasi lagi gitu loh, nggak perlu cari-cari yang harga yang lebih murah lah atau apalah, kan repot ya kalau misalnya kita harus cari-cari lagi yang harga lebih murah gitu teman-teman. Jadi kalau via aplikasi kan harganya sudah tertera,
Kalau menurut kita cocok harganya, baru kita gas. Karena memang budget saya teman-teman untuk penginapan gitu itu pasti di bawah 200.000 lah. Kalau di atas 200.000 saya nggak mau, karena cukup mahal menurut saya. Kalau cuma menginap semalam doang harganya 200.000 itu cukup mahal. Tapi kalau 150 sampai ke bawah kayak kemarin di Bandar Lampung tuh cuma 75.000, wah worth it sekali bos. 75.000. Dan yang barusan ini juga 150.000, murah sekali. Termasuk murah teman-teman karena fasilitasnya lengkap, ada shower, ada tempat buat bekerja ya kan. Kasurnya juga nyaman, AC juga ya kan. Jadi sangat-sangat worth it lah gitu. Nah, yang kemarinnya lagi di Muara Enim juga lumayan bagus teman-teman. Untuk fasilitasnya lengkap juga, apalagi kita dapatnya lantai di bawah ya kan. Paling kekurangannya lumayan banyak nyamuk aja teman-teman, tapi kalau malam hari doang. Makanya saya ada beli autan juga buat jaga-jaga kalau misalnya kita digigit nyamuk gitu teman-teman. Tapi sejauh ini di jalan lintas tengah ini jalannya lurus doang teman-teman, nggak terlalu lika-liku. Jadi untuk pandangan kita ke depan juga masih jauh, masih aman. Kalau misalnya kita lihat ada motor atau mobil yang motong, kita masih bisa menghindar. Kalau lika-liku begitu kan kita mau menghindarnya kan bingung ya, karena kan kalau belokan tajam tiba-tiba ada yang motong tuh kaget langsung pasti, karena kan nggak kelihatan dari jauh gitu loh teman-teman. Kita berangkat dari hari Jumat teman-teman, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Jadi anggaplah kalau Jumat dihitung juga berarti udah 4 hari teman-teman. Di hari keempat kita perjalanan dari hari Jumat sampai ke hari Senin hari ini teman-teman. Nanti kita rencana sih ganti oli di Bukit Tinggi aja teman-teman, karena hari ini kita nyampe di Kersiktuo atau di Gunung Kerinci itu masih aman sih untuk olinya. Nanti baru kita ganti olinya di Bukit Tinggi aja. Jadi Bukit Tinggi kayaknya memang kita mau extend di sana teman-teman, kemungkinan iya kayak gitu. Tapi kita lihat nanti aja gimana. Karena rencananya sih nanti di Bukit Tinggi itu saya mau jalan-jalan ke Danau Maninjau teman-teman. Kelok 44, wih kayak 44 coy. Jadi ada 44 kelokannya. Nah, tapi kalau untuk penginapan saya nggak tahu mau menginap di Maninjau atau mau nginep di Bukit Tinggi lagi. Apakah kita balik ke Bukit Tinggi lagi, apa kita mau nginep di Maninjau ya, nanti kita lihat aja lah gimana keadaannya, lebih enak gimana gitu teman-teman. Kita lanjutkan aja untuk perjalanan kita, langsung lanjut lagi menuju ke kota berikutnya yaitu kota Bangkok. Mendung lagi teman-teman, bisa dilihat untuk cuaca pada pagi hari ini jam 9:34. Di mobil bos, mendung banget cuy. Lihat langitnya warnanya abu-abu banget, udah mulai gelap dia bos. Moga-moga nggak hujan di depan. Berharapnya sih di Kersiktuo terang benderang ya, jadi nggak hujan sama sekali, karena cukup merepotkan juga nih kalau hujan sebenarnya teman-teman. Wah, ini lahan sebelah kiri kanan teman-teman bisa lihat untuk vegetasinya ya kebun sawit ya kan. Ya ini pemandangan yang dilihat tiap hari teman-teman kalau lewat lintas timur, lintas tengah. Hutan ya kan, sawit. Itu aja sih teman-teman pemandangan yang bisa kita lihat. Wah, ini mulai gerimis-gerimis. Ini nih. Waduh. Gerimis bos. Moga-moga nggak lebat lah hujannya, ayolah, please. Kacau men kalau hujan. Wah, jalannya bergelombang banget, banyak lubang lagi. Harus hati-hati teman-teman kalau di Sumatera ini mah jalan kayak gini nih tuh. Ini walaupun dari tambal ya masih bergelombang juga sih teman-teman. Wah, sebelah kanan apa nih? Oh, rehabilitasi kayaknya ya. Apa nih? Oh iya, rehabilitasi narkoba Sarolangun teman-teman nih. Oh, tempat rehab ya, rehabilitasi. Buset, langitnya bos abu-abu banget, serem cuy. Sudah mulai hujan gerimis, rintik-rintik sedikit teman-teman. Waduh, hujan cuy. Waduh. Hajat dulu.
Please, 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 jangan hujan, please. Ayo, agak ngebut lah, agak ngebut, agak ngebut. Tinggalkan daerah ini. Please, 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 please. Ah, hujan coy, kacau. Nah, lumayan berhenti kan? Agak ngebut lah. Kacau, 70 langsung. Dari 60 kan 70. Ah, berhenti deh. Ush. Koperasi Merah Putih. Wih. Kalau pembangunan tuh Koperasi Merah Putih tuh. Nggak tahu, mungkin itu program pemerintah kali ya, Koperasi Merah Putih. Mungkin ada yang tahu teman-teman, Koperasi Merah Putih. Wah, kacau main jalannya coy. Tuh. Buset dah. Banyak tambalan coy. Kita ambil kanan aja ini kita. Masuk ke daerah Pamenang teman-teman, Pamenang Bangko namanya. Masih di Pamenang nih, ke Bangko masih 15 menit lagi lah nyampe Bangko nih. Wush, potong bos, bisa? Oke. Walaupun garisnya nggak putus-putus teman-teman, tapi kalau memang ada kesempatan buat motong mah motong aja. Kalau memang memungkinkan buat motong, motong ya kan. Tapi kalau nggak mungkin ya udah. Jadi ya kita fleksibel aja teman-teman. Yang penting tahu kapan harus potong, tahu kapan harus diem ya. Banyak yang jual-jual ini juga ya, bensin-bensin juga ya tuh. Jelekin-jelekin gitu loh teman-teman. Sebanyak itu. Nah, ini pos pengamanannya nih. Oh, dekat pom bensin ya, pos pengamanannya. Oh, terus ini Green Station teman-teman, Green Station. Berarti ada Pertamax Green berarti ini. Iya kan? Bensin kita masih penuh, masih full. 6 garis ya. Ini masih aman untuk perjalanan kita. Ini 5 jam 16 menit lagi baru nyampe di Kayu Aro teman-teman. Ya dikit lagi kita nyampe di Bangko dulu teman-teman. Nanti di Bangko baru nanti masuk ke jalan-jalan hutan kayak ini. Jalan-jalan tanjakan sepertinya. Saya kurang tahu sih jalannya kayak apa, nanti kita lihat aja teman-teman. Karena belum pernah juga ini buat pertama kalinya. Wush, ngeri banget ya. Sebenarnya kalau mau ke Bukit Tinggi teman-teman itu lebih dekat, bisa dibilang lebih dekat ya lewat lintas Sumatera aja. Jadi nggak usah ke Kersiktuwo, ke Kayu Aro. Cuma capek banget teman-teman kalau sepanjang jalan begini doang ya kan. Nggak ada refreshing, nggak ada tempat wisata ya kan. Yang apa ya, maksudnya sambil jalan kita sambil ke tempat wisata, sambil kita lihat pemandangan, sambil kita refreshing ya kan, lihat-lihat apa ya yang indah-indah. Wah, tiba-tiba terang dong di sini. Biru banget tuh, awannya di belakang cuy. Tapi seru banget teman-teman untuk perjalanan kita kalau naik motor. Memang kalau bisa dipikir-pikir ya lebih seru tuh naik motor teman-teman daripada naik mobil, karena naik mobil kan terlalu nyaman ya kan, terlalu di dalam mobil duduk doang ya kan nyampe. Nah, mending naik motor lah. Gitu, naik motor baru seru banget, bisa explore, bisa berhenti kemana ya kan, bisa masuk gang. Pakai mobil juga seru, apalagi kalau rame-rame teman-teman. Kalau misalnya kita road tripnya 6 orang, tapi kalau cuma 2 orang yang bosen lah teman-teman kalau naik mobil. Nah, kalau naik mobil itu harusnya yang rame-rame teman-teman, road trip 6 orang ya kan. Nah, ke pulau-pulau lain baru asik. Tapi kalau misalnya cuma 2 orang ya kan, nah itu ya kurang lah gitu loh, kurang interaksi di dalam mobilnya juga kurang gitu teman-teman. Wih, lampunya hidup, ngapain dia lampunya itu tuh? Set. Tuh mobil bus teman-teman di belakang teman-teman, ngebut banget. Buset, mobil bus cuy, ngebut banget. Memotong kita dia. Sabar bang, sabar bang. Sabar. Di depan masih ada lawan tuh. Oke, biar dia lewat dulu. Di mana bumi dipijak ya kan? Di situ langit dijunjung. Ulang Basamo 2026. Gila ngebut banget coy. Kita sudah cover hampir 1 jam teman-teman. 208 km lagi nyampe di Kersiktuwo Kayu Aro. Sekarang sudah jam 10 lewat 12 waktu Indonesia bagian barat teman-teman. Ayo semangat. Nah, welcome to Geopark ya. Geop Jambi Merangin. Apa ini Geopnya? Geopark kali ya? Geopark berarti kayak cagar alam kali.
Nah itu bengkel juga teman-teman. Selamat datang teman-teman di kota Bangko, kota beriman. Guys, Bangko coy. 10 km lagi lah nyampe di pusat kota Bangkonya. Nanti kita ambil kiri teman-teman. Ya kan? Menuju ke arah Sungai Penuh, Kresik Tuo, Kayuaro. Terminal bos, terminal Bangko. Terminal Pula 7. Tapi sepi banget coy. Kacau men. Potong dah. Gila. Asapnya coy. Parah banget. Potong aja udah. Wah, gila, keren banget ini turunannya curam cuy. Asik banget cuy, gila ini saya nggak ngegas loh. Wah, gila kencang banget. Curam cuy, curam. Nah begini teman-teman, kota Bangko nih kiri ke Geopark Merangin cuy. Geopark Merangin, kita disuruh ambil kiri nih ke Geopark Merangin. Ya udah, oke lah. Kalau disuruh ambil kiri, kan Geopark Merangin cuy. Tugu, Pedang. Nah ini rumah dinas Bupati Merangin. Berarti benar teman-teman, ini Kabupaten Merangin teman-teman. Wih deh, jembatannya cuy. Wow, gede banget jembatannya. Aduh, wah sungainya besar sekali cuy. Mantap cuy. Nah beginilah teman-teman tuh penampakan pasar Bangko nih. Oh banyak yang jualan buah. Waduh, gerimis cuy. Kacau men. Kiri bos. Wah, ramai juga ya. Wah, banyak toko emas. Ternyata sebelah kanan. Nah, ini juga nih, kiri juga. Toko emas semua nih. Potong aja. Mungkin teman-teman ada yang orang Bangko kali ya. Nah, ini kita update jalur lagi teman-teman. Mungkin yang udah lama nggak pernah pulang ke Bangko ya kan. Nah. Oh, garis kuning cuy ini. Ke Sungai Penuh nih, garis kuning cuy. Jalan Raya Bangko Kerinci teman-teman ini. Pantas garis kuning dia. Kita mau beli air dulu teman-teman di Alfamart atau Indomaret gitu. Coba kita cek ya ada gak ya Alfamart Indomaret. Kayaknya dalam sini udah agak susah deh ini Alfamart Indomaret. Tapi kalau ada lebih bagus. Dia ada. Baru ngomong. Nih, Indomaret dulu. Oke. Oke, lanjut lagi teman-teman tuh perjalanan kita menuju ke Kayuaro, Kresik Tuo. Terima kasih untuk Indomaret Bangko sudah boleh kasih istirahat sebentar minum air. Kita sedia air sebelum hujan teman-teman. Karena nanti takutnya di deket-deket Kayuaro, Kresik Tuo situ nggak ada ini lagi, nggak ada Indomaret Alfamart. Ada ini sih, ada warung-warung sih sebenarnya. Ini juga masih ada Alfamart nih. Ya. Tapi memang cuacanya lagi kurang bagus nih hari ini. Tuh awannya gelap banget teman-teman, warna hitam. Ya moga-moga aja nggak hujan ya. Tuh karena lagi agak-agak gerimis nih sekarang nih. Kacau men. Gerimis gimana gitu. Sampai kita keluar dari daerah hujan-hujan ini. Aduh hujan cuy. Udah hajat dulu. Hajat dulu. Nah kan berhenti hujan ya.
Kayak gitu ya. Mau basahin doang nih, biar kita nggak kepanasan kali. Baik sekali hujannya. Kita sisa waktu 4 jam 35 menit, 186 km buat sampai kita di Kayu Aro Kesiktuo. Sekarang sudah jam 10.48, nanti kita lihat aja gimana. Semoga tidak hujan. Ini baru nggak bosen nih jalannya nih, sampai di sini nggak bosen nih. Kalau yang tadi tuh bosen banget teman-teman, lurus ya kan. Pemandangannya juga sawit semua ya kan. Nah ini masih mending lah. Harusnya jalannya nih lebih asik lah, lebih nggak bosen gitu. Kemarin kayak saya juga lemes karena jalannya terlalu bosen kali teman-teman. Ya terlalu datar, terlalu apa sih namanya bilangnya? Ya bosen lah gitu loh teman-teman, pemandangannya itu lagi. Ini baru pertama kalinya dari Bangko ke Kayu Aro teman-teman. Sebelumnya saya belum pernah dari Bangko ke Kayu Aro. Saya pernahnya dari Kayu Aro ke Bengkulu teman-teman. Memang sama-sama lewat Sungai Penuh, tapi dari Sungai Penuh kita lewat pegunungan gitu teman-teman, menuju ke arah Muko Bengkulu gitu. Di sini nggak terlalu banyak mobil truk sih, jadi masih aman jaya lah. Jalannya juga nggak segede jalan lintas Sumatera teman-teman, jadi banyak mobil yang nggak berani banyak motong sih kalau sampai di sini. Selamat jalan, terima kasih untuk Kota Bangko. Ya, terima kasih Kota Bangko sudah boleh kasih numpang lewat ya. Oke, lanjut aja teman-teman tuh perjalanan kita menuju ke Sungai Penuh Kayu Aro Kesiktuo, gas. Ini baru nggak bosan teman-teman jalanannya, di Kaliku ya kan, naik turun. Sepi juga sih jalanannya, nggak terlalu ramai juga, jadi kita nggak diburu-buru waktu juga, nggak diburu-buru mobil-mobil belakang gitu. Wah, sini trik cuy. Mataharinya cuy, luar biasa. Ya vegetasi teman-teman bisa lihat di kiri kanan banyak kan rumah warga, ya kan, ada musola. Ternyata tidak sehutan itu ya, masih kayak gini teman-teman pemandangannya. Saya pikir masuk dalam hutan banget gitu, ternyata kayaknya enggak deh. Ternyata kita masuk ke Geopark Merangin teman-teman. Geo itu geologi ya, park itu berarti kayak taman geologi gitu, sama kayak Geopark Ciletu tuh. Nah kayak gitu tuh teman-teman. Wih, burung cuy, burung. Wah, ini banyak pohon kelapa nih. Pohon pinang. Ini pohon kelapa sawit, cuma kelapa sawit ini cuma udah layu-layu tuh. Atau dipotong kali ya, atau gimana? Nggak tahu. Kenapa gitu ya pohonnya? Pomini, Nadine, Nadira, Petalit, Petamax, wis. Sekarang udah zamannya ini ya teman-teman. Isi bensin udah nggak pakai botol-botolan lagi nih sekarang zamannya. Zamannya itu orang-orang beli mesinnya ya kan. Nah isinya pakai mesin bos. Dia berasa kayak pom mini. Emang beli dari Pertamina atau beli gimana? Pakai vendor atau gimana? Saya juga nggak ngerti teman-teman. Tapi jalannya bagus sih teman-teman. Nggak berlubang kayak di lintas Sumatera. Lintas Sumatera kan hancur banget jalannya ya. Nah ini enggak nih. Masuk ke perkebunan kelapa sawit teman-teman. Buset, tinggi-tinggi amat ya pohon-pohonnya ya. Buset, gede-gede banget teman-teman. Tuh, luas banget nih, udah kebun kelapa sawit semua nih. Full kelapa sawit cuy. Selamat datang teman-teman di Desa Maros Jaya. Nah ini apa nih? Aduh, sesak kencing cuy. Sini aja dah. Udah kencing teman-teman. Wow, luar biasa. Oke, lanjut lagi. Terima kasih kebun sawit. Boleh numpang kencing sebentar. Waduh, gak tahan teman-teman. Enaknya aja laki-laki ya itu teman-teman. Kalau mau kencing, mau pipis ya kan, tinggal ke pohon aja, cari pohon cuy. Kalau cewek mah susah.
Iya kan? Kalau cowok gampang. Kalau cewek memang harus WC sih. Udah lapar teman-teman perutnya. Karena sekarang udah jam 11:30. Wow, setengah 12 cuy. 11:30. Udah cepet banget ya. 11:30 ya. Jam 12 kali ya kita makan ya. Pak bentar lagi lah kita cari warung makan aja kali ya. Lapar banget ini. Udah keroncongan cuy. Bensin masih 4 garis, jadi masih aman sih. Harusnya 4 garis ini 2 jam lagi sih isi lagi ya. Jadi sekarang jam 4 ya, kemungkinan sisa waktu 2 jam baru kita isi lagi teman-teman. Jadi masih ada 2 jam lagi buat kita perjalanan menuju ke Gresik Tuo. Kalau buat ke sungai penuhnya itu 3 jam lagi teman-teman. Tapi kalau ke Gresik Tuo itu 4 jam. Karena jarak antara sungai penuh ke Gresik Tuo itu sekitar 1 jam teman-teman. Wah, tiba-tiba saya ngantuk teman-teman. Kacau men. Tiba-tiba loh. Aish, tiba-tiba ngantuk coy. Kacau. Karena panas ini ya. Ini selamat datang di wilayah Depati Setio Nyato. Oh, Muara Panco Timur. Desa Muara Panco Timur teman-teman. Untuk begini ini karena saya kurang tidur teman-teman. Tadi malam saya tidur jam 12 malam, bangun jam 7. Bangun jam 6 sih jatuhnya. Buset. Nanti malam nih harus tidur nyenyak nih. Gak boleh nih kayak gini. Pertamax adanya ya. Toiletnya kagak ada cuy. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sudah isi bensin tadi, isi 20.000 aja deh. Pakai Pertamax Turbo, soalnya Pertamax biasa yang warna biru sama Pertalite nggak ada, kosong cuy. Waduh, kacau men, kosong. Ya udah, nggak apa-apa, lagi dalam perjalanan katanya. Pertamax Turbo deh. Ya udahlah. Setidaknya masih bisa tahan di jalan kan. Kayaknya tidak jadi cari makan teman-teman karena sudah masuk hutan nih. Karena tadi pas kita lihat juga nggak ada yang buka jualan makanan. Semoga di dalam hutan ini ada yang buka warung ya. Wush. Wah, cerah banget cuy cuaca di sini. Luar biasa. Wih, gila, langitnya biru loh tiba-tiba teman-teman di sini. Wow. Cakep asli. Tuh, kanan sungai. Wah. Tadi padahal mendung banget loh. Sekarang cerah banget. Biru langitnya, ya kan, terik mataharinya. Oke. Ayo semangat. Selamat jalan ya. Dari Sei Manao ya kan. Sei itu kayaknya bahasa Melayu deh teman-teman. Sei Manao ya. Jadi Sungai Manao. Sama kayak di Kalimantan tuh bilangnya Sei juga tuh. Ya kan, Sei Duri. Wow. Airnya kuning banget tapi ya. Tidak bersih teman-teman airnya. Karena tanahnya warna kuning kali ya. Jadi pas airnya lewat ya bawa campuran tanah gitu. Sampai di sini teman-teman banyak yang jual-jual ini kerajinan tangan teman-teman. Kayak menenun. Tuh ada yang jual tenunan gitu teman-teman. Nggak tahu itu tenunan apa ya, buat bayi kah? Kecil soalnya, kayak sarung tangan gitu teman-teman. Keren banget teman-teman. Lihat pemandangan di depan, cakep banget coy. Pegunungan di depan. Tuh. Bukit Barisan kali ya, bisa dibilang. Wih, berbaris dia, Bukit Barisan dari ujung Sumatera teman-teman, dari Lampung sampai ke Banda Aceh ya kan. Nah, sampai ke Aceh itu Bukit Barisan coy. Jadi berbaris-baris teman-teman, makanya namanya Bukit Barisan. Di tertingginya ada di Gunung Kerinci teman-teman, yang kita mau datangin sekarang nih, yang di bagian Gresik Tuo ya kan. Gresik Tuo, Kayu Aro. Tapi di sini masih panas pol. Mataharinya terik banget teman-teman di sini. Gila. Oh, tambang ya. Selamat datang di Desa Kampung Limo ya.
Kampung Limo, Pangkalan Jambu. Wah, udah lapar cuy. Serius. Udah lapar banget ini. Tapi nanti kita naik pegunungan nih. Iya, kagak ada yang buka teman-teman. Kacau, udah lapar banget nih. Waduh. Waduh men, pelan-pelan aja men. Aduh, kena dah. Iya. Ya udahlah. Kacau men, kacau. Masalahnya airnya warna kuning. Kalau bening mah nggak apa-apa ya. Kuning ini. Lanjut aja teman-teman. Wih, ini tambang semua nih. Apa ya ini, mau diambil tanahnya kayaknya diambil. Tuh. Buset. Buat bahan-bahan bangunan kali. Tuh ada PT-nya cuy. PT Arsalan Perkasa. Wah, naik pegunungan cuy. Iya, naik pegunungan nih. Tuh jalannya udah lika-liku gitu teman-teman. Wow, panas banget teman-teman. Ini ada rumah makan. Makan Akbar. Coba buka gak? Ada sih makan ini.